Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Camat Keruak, Pak Sekcam, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Unit Dikbud Kecamatan Keruak, Bapak Ibu, Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, komite sekolah, Bapak Ibu wali murid yang saya banggakan dan adik-adik yang berbahagia yang saya sayangi. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jak tengari-tengari meneh masih semangat ya. Ini bentuk rasa syukur kita karena anak-anak kita alhamdulillah semuanya berbahagia. Selawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bimbingan dan arahan beliau sehingga kita bisa melaksanakan pendidikan kita dengan kekinian, dengan kontes kekinian, yaitu dengan cara sekolah seperti ini, mendidik dari rumah, mendidik di sekolah, mendidik di lingkungan, dan mendidik di alam. Dan seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan itu tiada henti dari sejak lahir sampai liang lahat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saya bersyukur pada kesempatan kali ini melihat ya sekolah yang seperti ini, karena kalau tidak salah tahun 2017 saya pernah ke sini, sekolah ini masih kumuh waktu jadi pimpinan Komisi 2. Sekolah ini masih kumuh, saya lihat di sini sudah seperti tidak layaknya sebagai sebuah sekolah. Kenapa? Karena tumbuhannya penuh, banyak sekali, hampir memenuhi halaman sekolah, dan maaf, kamar kecilnya itu kayak tempat apa begitu ya. Tapi alhamdulillah setelah 5 tahun ke sini, sekolah ini berubah menjadi sekolah yang luar biasa. Ya, sekolah yang luar biasa. Ini berkat ide gagasan besar dari semua sivitas yang ada di sekolah ini. Baik dari kepala sekolah, semua Bapak Ibu guru, termasuk wali murid. Dan sekarang alhamdulillah mendapat dukungan dari Bapak Camat, dari Pak Kadis tadi sempat hadir. Ya, Pak Kadis saya bilang tadi sama beliau, Pak Kadis sudah melihat sekolah ini, maka harus menjadi prioritas pertama diperhatikan khususnya di Kecamatan Keruak. Insya Allah saya akan terus kawal ini Bapak Ibu ya. Nah ini juga Pak Dan Ramil juga hadir, Pak Kapolsek hadir, dan semua mendukung. Ya, saya kira dengan dukungan semua pihak, ya tidak cerita sekolah atau tempat ndek maju lamun terdukung. Yang penting Bapak Ibu selaput kompak. Selaput kompak. Arah telu kesuksesan niki sekolah. Pendidikan khususnya di sekolah. Pertama, sivitas akademi. Ya, dari kepala sekolah, kemudian guru, TU, semua mendukung. Ya. Maka kalau ada ide gagasan besar, inilah ide gagasan besar yang inovatif dan kreatif insya Allah. Dan ini baru pertama saya melihat di sekolah negeri Bapak Ibu. Oke, di sekolah negeri baru ada di SD 2 Keruak. Ya, patut kita berbangga. Karena selama ini saya keliling di semua sekolah, sekolah itu rutinitas saja, biasa-biasa saja. Itu sebabnya kadang-kadang mohon maaf Pak Kanit, kadang-kadang sekolah negeri tidak laku, ya lebih banyak sekali sekolah swasta karena kurang kreatif. Alhamdulillah mudah-mudahan ini percontohan dan diikuti oleh sekolah negeri yang lain. Ya, ini saya berharap terus ditingkatkan dan harus sistemik ini Pak Kepala Sekolah, harus sistemik, harus jadi sistem di sekolah ini, tidak hanya sebagai sebuah gagasan, sebuah ide, begitu kepala pergi dan hilang program ini. Nah ini tidak bagus. Seperti tadi kata Pak Camat, harus berkelanjutan.
Itu satu. Yang kedua, tentu dari siswa. Tadi kita sudah lihat adik-adik kita yang luar biasa. Ketika diberikan ruang, tidak ada ceritanya adik-adik siswa kita ini, anak-anak kita ini tidak punya potensi. Mereka itu luar biasa, apalagi mereka hidup di di era teknologi, di era digital, di era 4.0 ya, atau sekarang sudah mau masuk 5.0 lah istilahnya Bapak Ibu, ya. Sudah era robot ke depan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, sekarang ini sudah mulai berkurang, PNS dikurangi karena udah diganti dengan robot, dengan komputer, dengan online. Sekarang juga sudah diganti para karyawan-karyawan di perusahaan-perusahaan sudah mulai dikurangi. Kenapa? Sekarang orang diarahkan, digiring bagaimana berkembang secara teknologi, berkembang secara online, ya, berkembang sesuai dengan zamannya. Karena jangan samakan era bapak-bapak dulu dengan era sekarang. Beda. Anak-anak kita ini punya potensi dan harus diarahkan ke sana. Ya. Harus diarahkan. Apalagi tadi saya lihat tidak ada satu pun kayaknya siswa tidak dilibatkan. Dan ini luar biasa. Bentuk penghargaan kita semua kepada anak-anak kita itu harus mereka dilibatkan. Jangan yang juara saja dilibatkan. Yang juara 1, 2, 3, yang lain dibiarkan. Sedih mereka. Tapi kalau mereka kemudian diberdayakan, dilibatkan, diajak, seperti tadi itu, kita akan melihat potensi yang luar biasa. Karena anak-anak kita ini potensinya banyak. Tidak saja di akademik, tapi mereka punya talenta yang luar biasa. Ini yang harus diperhatikan oleh semua sekolah, Bapak Kanit, ya. Jadi talenta ini harus dikembangkan. Mereka harus dihargai, diberikan penghargaan, diberikan ruang, diberikan kesempatan sesuai dengan bakatnya. Nah ini Bapak Ibu guru terutama, mudah-mudahan ya, jangan, karena selama ini mohon maaf ya, kita lihat Bapak Ibu guru hanya dekat pada siswa yang berprestasi, yang pintar-pintar, tapi kurang dekat sama yang kurang pintar menurut mereka. Nah mulai sekarang, mulai terus ke depan, anak-anak guru harus dekat dengan semua siswa. Karena mereka punya bakat, punya talenta, punya potensi yang kita kembangkan, yang akan berkembang, tumbuh ya bersama dengan zamannya, insya Allah. Insya Allah mereka calon-calon pemimpin masa depan yang kita banggakan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang harus mendukung suksesnya pendidikan menjadi sekolah berkualitas itu adalah lingkungan sekolah dan orang tua wali. Alhamdulillah, ini kecamatan saja sudah sangat mendukung. Orang tua juga hadir rame-rame mendukung lingkungan sekolah. Nah ini perlu dilibatkan lebih serius, khususnya di forum-forum kelas Bapak Ibu, ya. Tidak saja komite, tapi forum kelas, misalnya kelas 1 ada forum kelas orang tua wali. Ya Alhamdulillah, kalau sudah ada forum-forum seperti itu, semua wali kelas dilibatkan, tidak saja diwakili oleh komite. Dan kesannya selama ini komite hanya diminta untuk cari dana, ya, tidak boleh seperti itu. Itu tempat bagaimana kontribusi orang tua memberikan masukan, memberikan ide, memberikan dukungan, mensupport anak-anak kita, mensupport guru, ya, untuk menjadi ya sekolah yang unggul, ya, di semua sekolah, bukan saja di sini, ya. Jadi harapan kita begitu, sehingga 3 hal ini yang menjadi kunci sukses kita melaksanakan pendidikan di tingkat sekolah. Beda kalau Pak Kanit punya tips sukses itu, karena dia banyak sekolah yang dia harus urus, ya. Tapi mudah-mudahan dengan semua pihak terlibat, stakeholder, ya, semua kemudian merasa ya punya kepentingan, merasa bersama, memiliki perasaan memiliki sekolah, apalagi sudah ada brand seperti ini, ya, SD besar, ya, SD berbasis santri, insya Allah ini menjadi unggulan untuk masa yang akan datang. Saya kira kita semua mendukung itu semua, termasuk saya sebagai perwakilan Bapak Ibu atas nama Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur sangat mendukung program ini, ide ini, gagasan ini. Mudah-mudahan terus berlanjut,
Terus ada generasi demi generasi akan terjadi, sehingga nanti tidak putus di tengah jalan. Sehingga harapan kita ini sukses dan menjadi sekolah yang terdepan di dalam inovasi dan kreativitas. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kalau hal-hal lain nanti saya bicara khusus sama Pak Kepala Sekolah ya. Nggak enak nanti, takutnya menjadi sesuatu yang kurang bagus ya. Jadi saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.